Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Farida, NIM 202101050026 dengan mata kuliah Studi Hadis dan Hadis Tarbawi. Kami dari kelompok 10 akan menjelaskan tentang subjek dan objek pendidikan, di mana subjek dan objek pendidikan tersebut akan menjelaskan tentang pengertian pendidik dan peserta didik. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian pendidik, di mana pengertian pendidik tersebut memiliki pengertian yaitu secara umum dan secara khusus. Pengertian pendidik secara umum adalah orang yang bertanggung jawab terhadap upaya pengembangan jasmani dan rohani peserta didik, baik kognitif, efektif maupun psikomotorik, agar mencapai tingkat kedewasaan sehingga ia mampu menunaikan tugas kemanusiaannya yang sesuai dengan nilai-nilai ajaran Islam. Sedangkan secara khusus adalah orang yang bekerja dalam bidang pendidikan dan pengajaran yang memiliki kecepatan, yang memiliki kecakapan serta resmi yang ikut bertanggung jawab membantu peserta didik mencapai kedewasaan. Di mana dalam pengertian pendidik tersebut memiliki sebuah hadis yang menyatakan bahwa artinya Abu Hurairah meriwayatkan bahwa ia mendengar Rasulullah bersabda, "Ketahuilah bahwa sesungguhnya dunia dan segala isinya teruntuk kecuali zikir kepada Allah dan apa yang terlibat di dalamnya, orang yang tahu atau guru atau orang yang belajar," yaitu hadis riwayat Tirmizi. Dalam hadis tersebut ditegaskan bahwa orang yang tahu atau guru atau pendidik adalah orang yang sangat selamat atau orang yang selamat dari kutukan Allah. Nah, ini juga merupakan keutamaan yang sangat berharga. Dari hadis tersebut dapat dipahami bahwa tidak semua yang berpredikat guru dijamin Rasulullah selamat dari kutukan tersebut. Guru yang beliau maksud adalah guru yang berilmu, mengamalkan ilmunya dan mengajarkannya dengan ikhlas untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Apabila ada tutur kata, mohon maaf. Untuk selanjutnya pemateri akan dijelaskan oleh saudari Mila Fauzia yang akan menerangkan pengertian peserta didik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mila Fauzia, NIM 2041010500001. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian peserta didik. Peserta didik adalah setiap orang yang meluangkan waktunya untuk belajar kepada seorang pendidik. Peserta didik adalah orang yang fase pertumbuhan dan perkembangan baik secara fisik maupun psikis. Dengan demikian, ia tidak bisa disamakan dengan orang yang dewasa yang berukuran kecil karena mempunyai spesifikasi tersendiri. Di antara hadis-hadis yang membicarakan tentang peserta didik adalah sebagai berikut. Menceritakan kepada kami Musaddad berkata, menceritakan kepada kami Bashar, ia berkata, menceritakan kepada kami Ibnu Auf dari bin Sirin, dari Abdurrahman Ibnu Abu Bakroh dari ayahnya Nabi bersabda, barang siapa dikehendaki baik dari Allah, maka ia dikaruniai kepahaman. Sesungguhnya ilmu itu hanya diperoleh dengan belajar. Dari hadis di atas, untuk mewujudkan peserta didik yang berkualitas,
Berdasarkan tinjauan hadis dapat dikemukakan sebagai berikut. Yang pertama adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa ilmu itu hanya diperoleh dengan belajar. Artinya, seorang tidak bisa hanya bercita-cita saja, akan tetapi harus diiringi dengan ikhtiar. Yang kedua adalah serta dibolehkan iri hati kepada orang lain yang memiliki pengetahuan yang luas, yang lebih luas. Yang ketiga adalah peserta didik hendaknya selalu menghafal dan mengulangi pelajarannya. Yang keempat, peserta didik yang hadir menuntut ilmu tidak boleh kikir. Yang kelima adalah peserta didik hendaknya mencatat, menulis apa yang disampaikan oleh pendidik. Yang keenam, peserta didik hendaknya menyadari bahwa dalam menuntut ilmu tersebut ia berada dalam ridha Allah Subhanahu wa taala. Yang ketujuh adalah peserta didik hendaknya berniat mengajarkan ilmu yang diperoleh untuk disebarkan dan diajarkan kepada orang lain agar bermanfaat bagi dirinya dan bagi orang lain. Cukup sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elsa Faikotujana, kelas AUD 2 NIM 2021010500027. Saya di sini akan melanjutkan presentasi dari pemakalah sebelumnya, yaitu tentang peserta didik yang berkualitas berdasarkan tinjauan hadis. Nomor 8. Peserta didik tidak boleh malu belajar, karena orang yang malu dan sombong tidak akan dapat mempelajari ilmu agama. Sebaik-baik pelajar adalah yang tidak malu bertanya apabila sesuatu yang belum dipahaminya selama tidak melanggar etika peserta didik. Nomor 9. Peserta didik hendaknya diam dan tenang, tidak ribut pada saat belajar karena dapat mengurangi ketenangan belajar dan mengganggu konsentrasi guru pada saat mengajar. Berkaitan dengan sifat-sifat peserta didik, Al-Ghazali merumuskan adab peserta didik dalam menuntut ilmu sebagai berikut. A. Mengawali langkah dengan menyucikan hati dari perilaku yang buruk dan sifat-sifat tercela. B. Mengurangi dari segala keterkaitan dengan kesibukan duniawi dan menjauhkan dari keluarga dan kota tempat tinggal. C. Hendaknya ia tidak bersikap angkuh terhadap ilmu dan tidak pula menonjolkan kekuasaan terhadap guru yang mengajarinya, tetapi menyerahkan bulat-bulat kendali dirinya kepadanya dan mematuhi segala nasihatnya. D. Bagi seorang pemula dalam upaya menuntut ilmu, ialah tidak memalingkan perhatiannya sendiri untuk mendengar pendapat-pendapat manusia yang bersimpang siur, baik ilmu yang sedang dipelajari termasuk ilmu-ilmu duniawi atau ilmu-ilmu umum. E. Menunjukkan perhatiannya yang sungguh-sungguh kepada tiap-tiap disiplin ilmu yang terpuji, agar dapat mengetahui tujuan masing-masing. F. Hendaknya ia tidak melibatkan diri di dalam berbagai masalah macam ilmu pengetahuan secara bersamaan, melainkan melakukan dengan menjaga urutan posisinya, yakni melalui ilmu yang paling penting. G. Hendaknya ia tidak melibatkan diri dalam suatu bagian ilmu sebelum menguasai bagian yang sebelumnya, sebab semua ilmu berurutan secara teratur. H. Hendaknya ia berusaha mengetahui apa kiranya menjadi semulia-mulia ilmu. Hal ini dapat diketahui dengan perhatikan dua hal, yakni kemuliaan buah dari ilmu tersebut dan kemantapan dan kekuatan dalil yang menopangnya. I. Hendaknya penuntut ilmu menjadikan tujuannya yang segera, menghiasi hatinya, batinnya dengan segala aspek kebijakan. Sedangkan tujuan selanjutnya, demi mendekatkan diri kepada Allah, hendaknya ia mengetahui
hubungan antara suatu ilmu dengan tujuannya, agar yang demikian ia dapat mendahulukan yang dekat dan perlu sebelum yang jauh. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.